Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang trigonometri. Kali ini merupakan pertemuan yang keempat dan yang akan saya bahas adalah sudut rangkap. Sudut rangkap ada 3 rumus seperti nampak di layar sebelah kiri itu. Yang pertama, sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kemudian yang kedua, cos 2 alfa itu ada 3 varian seperti nampak itu. Nah, kemudian yang ketiga, tangen 2 alfa itu sama dengan 2 tangen alfa per 1 min tangen alfa kuadrat. Ya, ini sebetulnya rumus sudut rangkap atau sudut ganda ini terlahir dari rumus jumlah dan selisih 2 sudut. Ya, ini merupakan pengembangan ya. Pengembangan dari rumus jumlah dan selisih 2 sudut. Ya, akan saya tunjukkan yang pertama bahwa sudut rangkap itu yang pertama sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa itu terlahir dari pengembangan rumus jumlah dan selisih 2 sudut. Ya, ini. Nah, simak penjelasan ini untuk menunjukkan bahwa sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ya. Nah, ini. Yang pertama, rumus sudut rangkap yang pertama sin 2 alfa itu rumus yang pertama itu. Rumus 1 begitu. Itu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ya. Nih. Dari manakah rumus sayang kotak ini terlahir? Ya, sudah saya katakan tadi bahwa rumus ini merupakan pengembangan dari rumus jumlah dan selisih 2 sudut. Nah, ini nanti dikembangkan sin 2 alfa itu sama dengan sin alfa ditambah alfa. Ya, karena alfa ditambah alfa itu sama dengan 2 alfa. Kan gitu. Nah, ini tadi sudah saya katakan pengembangan dari rumus jumlah dan selisih 2 sudut. Nah, ini. Rumus yang pertama itu pengembangan dari rumus yang ketiga. Jadi pengembangan dari rumus yang ketiga. Nah, di situ rumusnya itu, nah, rumusnya kalau ada sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ya, nah ini sudah sampai dah. Rumus yang ketiga sudah saya tulis ulang seperti ini. Merupakan rumus sin jumlah 2 sudut ini. Sin jumlah 2 sudut. Ya. Nah, ini kemudian akan saya gunakan sebagai modal. Ini saya kembangkan nanti sehingga nanti menemukan rumus yang saya kotak ini. Ya. Nah, berarti nanti kalau ada sin alfa ditambah alfa begitu. Karena sin 2 alfa itu sama dengan sin alfa ditambah alfa. Kalau ini alfa beta, ini alfa, ini beta, ini alfa, ini beta. Berarti kalau ini alfa, berarti ini sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa. Kalau ini alfa, ini beta, ini alfa, ini beta, ini alfa, ini beta. Berarti kalau alfa dengan alfa, 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 alfa. Kan begitu. Nah, ini kalau dibagusi gitu, cos alfa. Ini sebenarnya kan
sin alfa cos alfa. Karena perkalian itu berlaku hukum komutatif. Sifat komutatif. Ya. Nah, ini kan sama. Ada dua hal yang sama di sini. Ada dua hal yang sama. Sehingga di sini ditulis sama dengan 2 sin alfa cos alfa. 2 sin alfa. Nah, sehingga sin 2 alfa setelah diproses menggunakan aturan ini ternyata sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Terbukti apa yang saya kotak ini. Jadi terbukti bahwa rumus yang saya kotak ini pengembangan dari rumus yang ketiga tadi, yaitu sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta dikembangkan sehingga menemukan rumus yang di kotak ini. Ya, berarti ini terbukti sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua. Nah, rumusnya yang kedua itu ada 3 varian di situ. Cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Kan gitu. Yang kedua itu juga sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Nah, itu. Juga sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Apa maksud? Bahwa cos 2 alfa ini bisa sama dengan ini. Nah, sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa juga bisa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Maksudnya seperti itu. Juga bisa, maksudnya cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Jadi untuk cos 2 alfa itu ada 3 varian rumus. Yang pertama akan ditunjukkan. Nah, cos 2 alfa itu kan sama dengan cos alfa plus alfa. Gitu kan. Nah, sama dengan itu. Jadi cos 2 alfa itu sama dengan ya cos alfa ditambah alfa. Karena alfa ditambah alfa itu sama dengan 2 alfa. Ya. Terus kemudian menggunakan rumus yang pertama pada jumlah dan selisih 2 sudut. Ya, itu rumus yang pertama. Di situ rumus yang pertama itu, rumus yang pertama satu ulang lagi. Nah, itu cos alfa plus beta begitu sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Jadi cos 2 alfa itu sama dengan cos alfa. Cos alfa kemudian kita menggunakan ini, menggunakan aturan nomor 1 itu seperti nampak sebelah kiri. Maka nanti kalau ada cos alfa plus alfa, karena cos 2 alfa itu kan sama dengan cos alfa plus alfa. Kalau ini alfa, ini beta, alfa, beta, maka ini nanti apa? Cos alfa min sin alfa, sin alfa. Jadi kalau ini alfa, ini beta, alfa, beta, alfa, beta. Kalau alfa dengan alfa ya alfa, 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 alfa. Nah, cos alfa dikalikan cos alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa. Sin alfa dikalikan sin alfa ini sama dengan sin kuadrat alfa. Nah, ternyata dengan menguraikan cos 2 alfa menjadi cos alfa ditambah alfa. Dengan menggunakan rumus yang ke-1 itu, terbentuklah cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Berarti terbukti. Berarti ini cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Jadi yang pertama ini, varian yang pertama sudah terbukti bahwa cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa.
dengan penjelasan seperti ini. Ya, dengan penjelasan seperti ini. Kemudian akan menunjukkan varian yang kedua, rumus kedua, varian kedua. Dari manakah bahwa cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1? Ya. Nah ini. Sekarang apa namanya? Di kelas 10 kita dikenalkan yang namanya rumus identitas trigonometri. Nah, rumus identitas. Jadi ini cos 2 alfa. Nah, rumus identitas trigonometri. Ingat rumus identitas trigonometri. Kalau ada cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Rumus identitas. Matematika trigonometri kelas 10 matematika wajib. Berarti nanti sin kuadrat, berarti dari sini nanti, ini nanti akan lahir sin kuadrat alfa ya sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Nah, sekarang tadi cos 2 alfa itu, cos 2 alfa itu kan sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Kan begitu? Ya. Sementara sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Maka ini nanti di cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa itu 1 min cos kuadrat apa? Dari rumus identitas trigonometri. 1 min cos kuadrat alfa. Kan gitu? Diolah. Ini cos kuadrat alfa min 1 plus cos kuadrat alfa. Kan gitu. Cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu kan sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Nah, ternyata dari varian pertama ini diproses dengan ini tadi, dengan menggunakan bantuan rumus identitas, ternyata cos 2 alfa itu juga sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Terbukti di sini. Buktinya ya seperti ini dengan bantuan rumus identitas trigonometri. Ternyata ini juga sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Nah, itu. Kemudian yang ketiga nanti silahkan varian yang ketiga silahkan kalian buktikan sendiri. Kalian buktikan sendiri cos 2x itu juga sama dengan 1 min 2 sin cos 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Buktikan sendiri juga menggunakan identitas ini. Nah, kemudian rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga itu di situ tangen 2 alfa itu sama dengan 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Nah, ini buktikan juga, tapi saya beri clue-nya. Saya beri clue-nya di situ. Clue-nya gimana? Nanti pembuktiannya tangen 2 alfa itu ubah ke dalam tangen alfa plus alfa. Nanti ini diteruskan begitu dengan menggunakan apa? Nah, dengan menggunakan ini. Dengan menggunakan rumus kelima. Dengan rumus kelima yang sudah saya ceritakan proses kelahirannya pada pertemuan ke-3, ya seperti itu. Nanti dengan menggunakan rumus kelima, nanti tunjukkan bahwa tangen 2 alfa itu sama dengan 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Ya, itulah ketiga rumus sudut rangkap pada bahasan trigonometri di kelas 11 ini. Jadi ada 3 rumus sudut rangkap. Sementara untuk varian yang kedua itu juga ada 3. Nah, rumus yang kedua itu ada 3 varian. Ya, tuh untuk memperjelas apa yang sudah saya jelaskan tadi, maka akan saya berikan beberapa contoh soal. Ya.
Contoh soal yang pertama. Nih. Nah, katanya di situ. Nomor 1 itu diketahui sin X sama dengan 4/5. X adalah sudut tumpul. Nah, ini ada istilah sudut tumpul. Ya, harus kalian ketahui. Sudut tumpul itu sudut yang nilainya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ya, atau yang dikenal dengan sudut yang berada di kuadran kedua. Kemudian ada istilah lagi lainnya, yaitu sudut lancip. Nah, kalau sudut lancip itu sudut yang nilainya antara 0 sampai 90 derajat. Ya, 0 sampai 90 derajat. Atau yang dikenal dengan sudut yang berada di kuadran pertama. Ya, akan saya mulai untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama. Nah, jawab begitu. Untuk soal 1A. Itu sin 2X. Sama. Nah, tadi rumusnya. Rumusnya tadi. Kalau ada sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Rumus pertama dari rumus sudut rangkap. Nah, ini kan. Nah, cuma bedanya kan simbol ini analog. Alfa ini analog dengan X. Gitu loh ya. Analog. Berarti ini sama dengan nanti 2 sin X cos X. Karena X ini analog dengan alfa. Pada rumus sudut rangkap yang pertama. Ya, ini sama dengan itu. Nah, itu penjelasannya. Nah, ternyata untuk menentukan nilai dari sin 2X itu harus tahu sin X dan harus tahu cos X. Nah, sementara sin X-nya sudah diketahui, tetapi cos X-nya belum diketahui. Maka harus dicari terlebih dahulu. Jadi cos X-nya harus dicari terlebih dahulu. Nah, gimana mencarinya? Ya, mencarinya seperti ini. Nah, perhatikan di sini. Ya. Nah, ini ingat di situ itu kan sin X-nya sama dengan 4/5. Nah, dari mana? Dari diketahui di persoalan nomor 1. Maka dengan bantuan segitiga siku-siku, nanti dengan bantuan segitiga siku-siku, ini sudutnya adalah X. Sin itu depan per miring. Nah, karena perbandingan ini K beserta kelipatannya. Ya, beserta kelipatannya maksudnya gitu ya. Berarti dengan menggunakan Pitagoras ini nanti pasti 3K. Dengan menggunakan Pitagoras yaitu 5K kuadrat adalah 25K kuadrat dikurangi 4K kuadrat. 4K kuadrat itu 16K kuadrat. 25K kuadrat dikurangi 16K kuadrat, 9K kuadrat kalau diakar 3K. Nah, dari sini akan lahir. Nah, akan lahir yang pertama itu cos X. Cos X itu nanti sama dengan 4, cos itu di samping per miring. Samping per miring. Cos X nanti pasti 3K per 5K. Berarti sama dengan 3/5. Ingat, karena berada di kuadran kedua, dia diberi penjelasan bahwa X itu sudut tumpul, maka ini negatif. Kemudian yang kedua, kalau tangen X, tangen itu adalah depan per samping. Depan per samping. 4K per 3K, berarti kan 4/3. Karena dia berada di kuadran kedua yang dinamai dengan X X itu adalah sudut tumpul, maka tangannya negatif. Nah, min 4/3. Ya, jadi ini cos X-nya sama dengan ini, tangan X-nya seperti itu. Seperti itu. Nah, sekarang kita tentukan di sini. Itu kan sama dengan 2 sin X cos X. Nah, 2 sin X-nya berapa? Sin X-nya 4/5. 4/5. Dikalikan cos X. Cos X-nya berapa?
cos X-nya itu min 3/5. Min 3/5. Ya, berarti sama dengan begitu. 2 dikalikan 4 itu 8. 8 dikalikan min 3 itu min 24. Berarti min 24/25. Siapa dia? Sin 2X-nya itu sama dengan min 24/25. Kemudian yang kedua. Yang B maksud saya, bukan yang kedua. Yang B. Yang B itu adalah cos 2X. Nah, cos 2X kan sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Dari mana? Dari mana? Itu analog dengan rumus yang kedua. Analog, saya tunjukkan. Nah, rumus yang kedua itu, perhatikan rumus yang kedua itu, saya sebelah kiri. Cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, varian yang pertama. Nah, X ini analog dengan alfa. Kalau ini alfa, cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Maka cos 2X ya sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Itu analoginya seperti itu, analog. Hanya perbedaan simbol. Ya. Nah, ini dicari sekarang. Tadi sudah ditentukan ini. Cos X itu kan sama dengan min 3/5. Berarti ini min 3/5 kuadrat. Karena kuadrat. Min. Sinnya tadi kan 4/5. Berarti 4/5 kuadrat. 4/5 kuadrat. Nah, ini sama dengan 9/25. Gitu. Min 16/25. Min 3 dikuadratkan itu 9, 5 dikuadratkan 25. 4 dikuadratkan 16, 5 dikuadratkan 25. Nah, maka nanti hasilnya sama dengan, itu 9 dikurangi 16 itu sama dengan min 7. 9 dikurangi 16 itu min 7. Berarti min 7/25. Sehingga siapa nilai dari cos 2X? Cos 2 itu sama dengan min 7/25. Ya, seperti itu. Itu soal yang B. Soal yang B. Kemudian adalah ini saya geser di sini. Saya geser di sini. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang C. Yang C. Yang C itu tangen 2X. Tangen 2X itu berarti sama dengan, ingat, berarti sama dengan 2 tangen X per 1 min tangen kuadrat X. Ya, kita hitung itu. Nah, tangen X-nya tadi sudah dicari. Nah, sudah ditemukan. Min 4/3. Berarti nanti 2 dikalikan min 4/3. Begitu. Begitu. 1 min tangen kuadrat X. Tangannya kan min 4/3. Berarti ini min 4/3 kuadrat. Nah, ini proses. Proses ini. Di proses tuh di kertas lain begitu. Nah, di kertas lain di sini cari. Nah, dicari bahwa 2 dikalikan min 4/3 itu min 8/3 per begitu. 1 min 16/9. Kenapa? Min 4 dikuadratkan itu 16, 3 itu dikuadratkan 9. Nah, ini disamakan min 8/3 begitu per ini 9/9 min 16/9 gitu kan.
Nah, ini jadinya sama dengan min 8/3 per 9 dikurangi 16 ini kan min 7. Min 7 per 9. Nah, ini diproses lagi berarti min 8/3 dikali dengan 9 per min 7. Nah, ini punya faktor sekutu. Nah, ini nanti dapatnya 3. Berarti min 24 per min 7. Karena min 8 dikalikan 3 itu min 24. Ya. 3-nya sudah tersederhanakan oleh ini. Berarti ini min 7. Nah, berarti sama dengan 24 per 27. Nah, setelah ini diproses, seperti ini, nampak seperti ini dengan tinta merah ini. Ternyata hasilnya berapa? 24 per 27. Nah, jadi nilai dari tangen 2X itu sama dengan 24 per 27. Ya. Tuh. Yang C. Kemudian jawaban yang D. Jawaban yang D. Jawaban yang D. Nah, yang D itu sin 3X. Sin 3X itu kan sama dengan sin 2X ditambah X gitu ya. Karena sin 3X itu 3X itu sama dengan 2X tambah X. Ingat, kita sudah punya modal rumus yang ketiga pada jumlah dan selisih dua sudut. Maaf, ini yang ketiga itu. Coba. Dengan menggunakan itu, sin alfa cos beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, rumus nampak sebelah kiri itu, maka ini nanti menjadi apa? Sin 2X cos X, begitu, cos X ditambah cos 2X, ini sin X. Ya, rumus yang ketiga, tampak sebelah kiri itu. Ya. Nah, sekarang kita cari itu, Maka ini nanti sin 2X sudah ditentukan. Min 24 per 25. Min 24 per 25. Min 24 per 25. Sin 2X tadi sudah ditentukan di bagian A ini. Kemudian cos X. Cos X-nya tadi berapa? Cos X-nya tadi sudah ditentukan. Nah, ingat. Cos X-nya tadi sama dengan min 3 per 5 tadi. Min 3 per 5. Ini berarti min 3 per 5 ditambah cos 2X. Cos 2X-nya sudah ditentukan pada bagian B ini. Nah, min 7 per 25. Gitu. Nah, kemudian dikalikan sin X. Dikalikan sin X. Sin X-nya sudah ada di soal. Nah, sin X-nya kan sudah ada di soal. Nah, itu. Mana itu? Nah, ini. Nah, sin X-nya sudah ada di soal. Ini 4 per 5. Nah, kemudian nanti kalian hitung, kalian proses, begitu. Nanti akan ketemu jawabannya. Ya, latihan hitung. Nah, sudah saya berikan langkah awal itu ya. Tinggal melanjutkan. Ya. Berikutnya, nanti kalau mencari yang ini ya nah, ini nanti dicari sendiri, tapi saya berikan langkah awal. Itu tangen cos 3X, itu kan sama dengan cos 2X ditambah X, gitu kan? Dengan menggunakan aturan yang pertama, berarti kan aturan yang pertama yang sudah kita miliki, gitu. Aturan yang pertama yang kita miliki ini. Rumus pertama itu, maka ini dijabarkan menjadi cos 2X dikalikan cos X, kemudian dikurangi, hati-hati kalau tambah dikurangi. Ini adalah sin 2X dikalikan sin X. Ingat, cos 2X sudah ada, tinggal masukkan. Cos X sudah ada tadi, cos X-nya ini tadi. Nah, cos X-nya sama dengan min 3 per 5. Tidak ada. Ya.
Saya masukkan aja. Cos 2X itu kan sama dengan min 7 per 25. Itu kan. Cos X-nya tadi sudah ditentukan. Min 3 per 5. Min sin 2X sudah ditentukan. Min 24 per 25. Nah, sin X-nya sudah diketahui di soal. Nah, sin X-nya sudah diketahui di soal. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Berapa itu? 4 per 5. Berarti ini 4 per 5. Nah, ini kalian proses. Nanti akan menemukan jawaban soal E. Nah, soal E. Itu ya, jawaban soal E. Kemudian ya, ini sambil berlatih menghitung perkalian ya. Kemudian nanti yang F, jawaban yang F, nah yang F itu adalah tangen 3X kan gitu kan. Nanti sama dengan tangen 2X plus X. Nanti jabarkan ini. Nah, jabarkan dengan menggunakan rumus ini. Rumus yang kelima. Nah, rumus yang kelima. Nah, itu. Maka nanti akan bisa ditentukan. Nilai dari tangen 3X itu bisa ditentukan. Ya, itulah persoalan F. Nah, ya, persoalan F. Ya. Kemudian saya lanjut. Sekarang. Saya lanjut. Ya. Saya lanjut persoalannya. Mana tadi? Nah, ini. Ya. Yang G. Itu sin 4X. Sin 4X. Ini perlu saya jelaskan. Yang G itu. Yang G itu cos, Yang G itu adalah yang G sin 4X. Bagaimana merumuskan sin 4X? Nah, merumuskan sin 4X. Ingat, ini pengembangan dari rumus ini, sin 2X. Nah, ini saya ganti kertas begitu. Nah, ini merumuskan tadi saya buka kembali yang G itu, bagian G itu. Bagian G itu kan sin 4X itu ya. Bagaimana merumuskan sin 4X? Bagaimana menentukan nilai dari sin 4X sementara yang adalah sin X gitu ya. Yang adalah sin X. Maka ini ada keanalogian. Jadi berpikir matematik itu penuh dengan analogi ya, penuh dengan analogi. Jadi ada keanalogan ya. Nah, analogi itu sebetulnya sehingga matematika itu bisa berkembang gitu ya. Analogi yang digunakan untuk menyelesaikan sin 4X itu. Nah, perhatikan di sini. Nah, rumus sudut perangkap itu. Nah, perhatikan. Sin 2X itu kan sama dengan 2 sin X cos X. Perhatikan di sini. Kalau di sini itu 2X, maka di sini jadi X, ini jadi X. Nah, ini loh. Ada pola di situ, ada pola. Nah, kalau ada sin 4X, pasti dengan menggunakan pola itu, dengan menggunakan pola yang pertama tadi, ini nanti pasti sama dengan 2 sin 2X cos 2X. Pasti polanya apa? Coba, kalau ini 2X, ini X, ini X. X ini separuhnya dari 2X. Maka kalau ini 4X, separuhnya ya 2X, 2X. Begitu polanya. Kemudian yang ketiga, ada pola juga. Sin 6X misalkan. Dengan menggunakan pola, itu, maka ini nanti 2 sin 3X cos 3X. Nah, jadi kalau 2X jadi X, 4X jadi 2X, 2X. Nanti kalau 6X menjadi 3X, 3X. Nah, itulah pola. Belajar dengan menggunakan pola. Ya. Dengan pola itu kita bisa menganalogikan
hal yang lainnya. Ya. Nah, dari situ maka sin 4x dengan penjelasan yang saya jelaskan barusan tadi, maka ini menjadi 2 sin 2x cos 2x. Nah, seperti itu. Nah, sementara tadi sin 2x cos 2x sudah ditentukan. Ingat tadi ini. Nah, sin 2x sudah ditentukan di bagian A. Sin 2x itu sudah ditentukan di bagian A. Berapa dia? Berarti 2 min 24 per 25. Karena sin 2x itu min 24 per 25. Nah, kemudian dikalikan cos 2x. Cos 2x kan sudah ditentukan juga di sini. Nah, sudah ditentukan juga di sini. Berapa dia cos 2x-nya? Min 7 per 25. Berarti ini min 7 per 25. Nah, silakan lanjutkan. Silakan itu dilanjutkan. Kemudian akan menjawab G. Berikutnya adalah yang H. Mana ini? Yang H. Yang H itu cos 4x. Sama cos 4x itu dengan keanalogian. Tadi saya jelaskan. Nah, nomor 4 itu ingat rumus sudut rangkap. Saya kembali. Nah, cos 2x itu cos 2x itu kan sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x, kan begitu kan? Kalau ini itu 2x, maka ini x, ini x. Begitulah polanya. Nah, kemudian nanti kalau ada cos 4x dengan menggunakan pola yang tadi, maka ini cos kuadrat 2x min sin kuadrat 2x. Nah, pola. Kalau 2x, ini x, ini x. Kalau 4x nanti ya 2x, 2x. Gitu. Nanti dikembangkan lebih lanjut gitu, andaikan ada cos 8x begitu, maka ini ya cos kuadrat 4x min sin kuadrat 4x. Nah, ya bermodalkan dengan pola sebelumnya tadi. Kalau 4x itu 2x, 2x, berarti kalau 8x nanti menjadi 4x, jadi 4x, dan seterusnya. Itulah dengan melihat pola sebelumnya. Jadi di sini nanti cos 4x itu sama dengan apa? Cos, gitu. Cos kuadrat 2x min sin kuadrat 2x. Itu. Ingat, tadi sudah dicari loh. Nah, sudah cari. Tadi siapa? Cos 2x-nya. Cos 2x tadi kan sama dengan min 7 per 25 tadi ini. Berarti ini min 7 per 25 dikuadratkan min. Sementara sin 2x tadi kan, sin 2x tadi kan ini, min 24 per 25. Min 24 per 25 dikuadratkan. Silakan dilanjutkan. Lanjutkan. Nah, lanjutkan itu. Tuh, soal bagian apa? Bagian H. Sekarang soal bagian I. Nah, I. Tangen 4x itu siapa? Sama dengan menggunakan analogi. Nah, ingat itu. Nah, saya terpaksa menunjukkan di depan. Di situ itu dijelaskan tangen 2 alfa itu sama dengan 2 tangen alfa gitu. 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Berarti kan kalau ini 2 ini kalau 2 alfa ini alfa. Berarti nanti kalau tangen 4x itu ya sama dengan 2 tangen 2x per 1 min tangen kuadrat 2x. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah punya di jawaban C,
tadi soal yang bagian C itu terjawab kan bahwa tangen 2X itu sama dengan 24/27. Maka ini nanti ya 2 tangen 2X-nya siapa? 24/27 per begitu 1 min tangen 2X. Tangen 2X-nya 24/27. Berarti ini nanti 24/27 dikuadratkan. Nah, silakan kalian hitung dan seterusnya. Nah, itu bagaimana menyelesaikan contoh yang pertama itu. Nah, ini merupakan persoalan yang berkaitan dengan sudut rangkap. Persoalan yang berkaitan dengan sudut rangkap. Ya, berlatih maka semakin kuat. Ya, semakin banyak berlatih maka semakin kuat. Ya. Maka ketika kita banyak berlatih dalam suatu konsep, maka kita akan semakin kuat memahami konsep itu. Ya, maka latihannya seperti ini. Nah, nanti dikerjakan gitu ini sebagai ajang latihan untuk memperkuat konsep. Nah, ini. Diketahui sin alfa sama dengan 1/5 akar 13. Sin alfa itu sama dengan 1/5 akar 13. Kemudian kita disuruh menentukan, silakan kalian tentukan cos 2 alfa. Cos 2 alfa itu ditentukan itu ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada soal UN yang setara dengan soal SBMPTN. Nah, sekarang bagaimana soal SBMPTN-nya? Ya, berikut. Simak berikut ini. Ya. Ya ini. Nah, ini. Soal nomor 4 seperti itu. Nah, ini saya beri clue. Nah, saya beri clue bagaimana menyelesaikan soal nomor 4. Nah, clue-nya nanti untuk soal nomor 3 maksud saya, soal nomor 3. Ini soal SIMA UI. Soal SIMA UI. Nah, clue nomor 3 itu ingat bahwa cos 2 alfa itu kan sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Ada 3 varian kan? Nah, kemudian varian berikutnya itu kan 2 cos kuadrat alfa min 1. Varian berikutnya kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Itu. Berarti nanti kalau ada cos 2A, ini analog. Alfa ini analog dengan A. Analoginya seperti itu. Nah, dengan analogi itulah maka belajar matematika semakin hidup. Ya. Ini cos kuadrat A min sin kuadrat A atau sama dengan nanti 2 cos kuadrat A min 1 atau sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Karena alfa analog dengan A. Pilihlah yang varian ketiga. Ini varian ketiga itu. Untuk menyelesaikan soal SIMA UI ini. Nah, itu adalah nanti berarti cos 2A itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Ini kan nanti sama dengan berapa itu? Akar 5 min akar 5 per 3 kan itu kan? Nah, ini nanti sama dengan 1 min 2 sin. Nah, ini silakan kalian proses. Nanti ketemu sin A. Nanti ujungnya ketemu namanya sin A. Sin A ketemu, ya masukkan di yang ditanyakan itu. Itu clue soal nomor 3. Nah, soalnya seperti itu. Ya. Kemudian soal berikutnya adalah ya ini.
1 min kotangen alfa. Nah, bagaimana clue-nya soal nomor 7 itu? Nah, 1 min, nah, ini nanti adalah sepertangen alfa sama dengan 1/3 min ya, itu min. Clue-nya seperti itu. Amati soal clue nomor ini ya. Nanti cariin tangan alfa. Dari sini nanti ketemu tangan alfa. Dari tangan alfa dengan bantuan segitiga siku-siku nanti ketemu yang namanya akan ketemu sin alfa, cos alfa. Dan itu kan. Baru cari sin 2A itu kan sama dengan 2 sin A dikalikan cos A. Sin 2 alfa itu sama dengan, setelah ketemu ini sama ini, berikutnya itu nanti kan sin 2 alfa dengan menggunakan rumus tadi. Kemudian cos 2 alfa ketemu rumus tadi, maka ini nanti akan ketemu. Ya, clue-nya seperti itu. Ya. Itu merupakan soal UM-UGM. Soal UM-UGM. Ya. Berikutnya adalah ini. Nah, ini juga dikerjakan nanti. Kalau soal cuma sedikit, maka pemahamanmu juga semakin kurang maksimal gitu ya, kurang maksimal. Nanti itu dikerjakan. Mana sih yang dikerjakan? Nah, tuh soal itu yang dikerjakan. Ya, soal nomor 1 bagian A sampai bagian I konsepnya sama seperti apa yang saya contohkan tadi. Jadi konsepnya sama apa yang saya contohkan tadi. Ya, itulah bahasan hari ini. Ya, bahasan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian mengerti atau bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.